ada. Cuman padi itu memang tidak politik. Maksudnya kami dari dulu memang ya punya komitmen untuk jadi penghibur aja. Tidak harus jadi setelah jadi pemain band terus jadi politikus, tidak, itu bukan acuan jenjang karir. Iya, jenjang karirnya seorang musisi bukan, maksudnya itu pilihan politik lah ya. Nggak ada bukan masalah benar, tapi passion dia di situ gitu. Tanya yang baju putih dulu, tertarik politik? Iya. Temannya banyak soalnya di dunia politik. Saya rasa kalau saya terus terang aja dari tahun awal-awal 2004 itu udah mulai banyak yang setiap pileg, setiap pemilu selalu ada yang nawar ya, selalu ada yang ngelamar lah ya. Tapi so far sampai sejauh ini saya masih belum bisa mendapatkan ritme atau soul-nya yang di dalam situ itu seperti apa. Belum. Saya dan Fadli mungkin paling sering ditawarin. Oke. Karena kita terlahir sebagai sang penghibur ya. Aku sebenarnya pengen ini aja sih, menggali kembali, ini kan mumpung 28 tahun. Apa sih sebenarnya di masa-masa sekarang yang paling kalian kangenin dari masa-masa merintisnya Padi di awal-awal dulu? Mikir dulu ini. Banyak sih, kalau saya pribadi ada banyak hal yang satu yang tidak terlupakan. Pertama kita ke luar negeri, kita ke Malaysia waktu itu, kita kaget juga. Jadi ada di satu tempat disuruh main-main di sungai, main-main bola voli air gitu. Tapi itu jadi kayaknya tambah kenangan yang tidak terlupakan ya. Dan pertama kali kita keluar saya sempat nanya Mas Piu pernah kebayang nggak kita sampai sejauh ini disuruh main, kita punya mimpi. Buat saya mimpi saya waktu itu nggak sejauh itu, dan ternyata banyak hati dan itu yang saya nikmati banget di masa-masa itu ya. Waktu zaman itu kan masih banyak toko kaset ya, toko CD, toko kaset. Jadi dulu mimpinya pengen album kita itu ada di etalase toko kaset, toko CD. Tapi kalau saya yang pengen kita sukai banget itu merindukan itu ketika kita hidup sama-sama bareng-bareng. Waktu itu kita ngontrak bareng satu rumah, kita tinggal di situ sampai berapa tahun, di mana kita bisa ada ide baru, kita bisa langsung eksekusi. Mas Ari? Iya, sama seperti Piu ya, masa muda gak mikir. Iya, boleh dikatakan gitulah, nggak mikir, kita ngumpul nggak ngelihat jam sampai pagi gitu, udah lempeng aja gitu. Kalau sekarang dikit-dikit lihat jam ya kan. Lihat jam memang harus pulang. Kalau Mas Yoyo dan Mas Rindra? Kalau aku yang paling dirindukan itu masa-masa tur panjang ya. Dulu ritual kita tuh setelah keluar album selalu tur panjang gitu, dan kita melewati daerah-daerah itu naik bis kan. Bisa dibilang hidup di jalan gitu. 4 bulan ya nggak balik ya. 4 bulan nggak balik, nggak pulang. Bisa sampai 3 bulan gitu. Kadang-kadang tur 30 kota, belum habis masih kota ke-25, diperpanjang lagi 20 kota lagi. Sampai pulang Asik ya. ketemu anak, "Om siapa?" gitu. Enggak, itu bercanda. Saking lamanya dan itu sangat menyenangkan ya. Karena pada waktu itu kita juga masih muda ya. Jadi tenaganya juga masih banyak. Mas Rindra, satu aja singkat. Apa yang paling dirindukan? Sama sih, sama Yoyo ya. Tur. Kita terus aja dulu kan tur Sumatera, dari ujung bawah Sumatera naik sampai ujung utara Sumatera. Kebayang kan kita tiap hari makan nasi Padang? Ya kan? Maksudnya itu yang sebenarnya sampai kita bosan. Jadi setelah kita tur gitu lihat nasi Padang, aduh jangan. Terima kasih teman-teman Padi. Langsung saja closing statement dulu dari Mas Indu tentang Padi. 28 tahun perjalanan yang nggak gampang dan nggak sebentar. Kalau dari saya sih semoga Padi terus panen raya sih Mbak. Amin, amin. Kalau dari Gian? Terima kasih sudah menemani perjalanan kehidupan dari generasi Indonesia dari tahun 90 sampai tahun 2026. Selamat merayakan 28 tahun. Terima kasih. Dan mungkin perwakilan dari Padi silakan pesan dan juga closing statement untuk pemirsa Q&A malam ini. Kita berterima kasih sekali karena selama 28 kita sudah diberi kesempatan untuk membangun karir,
kita diberi karir oleh Sobat Padi dan mereka yang memberi keyakinan kepada kita untuk menjadikan musik sebagai pilihan kita untuk berkarir. Dan juga selama 28 tahun kita bisa bersama berlima dan kita melewati masa suka sama-sama, masa duka sama-sama, dan kita menjadikan musik sebagai tempat untuk bermain, menjadi tempat untuk bersenang-senang, dan itulah kita. Terima kasih Padi Reborn sudah mau sharing pengalaman berharga 28 tahun dan juga kami doakan semuanya sukses nanti konsernya, dan setelah konser pun kita tunggu karya-karya terbaik dan gebrakan Padi sebagai band legend kita dengan karya-karya yang tentu saja real dari hati menyentuh hati. Sukses selalu untuk Padi Reborn.